firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pegangan dalam perjalanan hidup kami, sebab firman Tuhan adalah penerang dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu saudara-saudara. Selamat tahun baru. Kita bersyukur boleh sehat, cuaca cerah. Kita boleh mulai hari ini 1 Januari 2026 ada di rumah Tuhan, dan sejenak kita akan terima tubuh dan darah Tuhan lewat Roh dan Anggur untuk memberikan kekuatan bagi kita dalam perjalanan hidup ini. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Ayub pasal 36 ayat 26 sampai ayat 33. Kitab Ayub pasal 36 ayat 26 sampai ayat 33. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kitab Ayub pasal 36 ayat 26 sampai ayat 33. Saya mulai baca ayat 26. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak terselidiki. Yang dicurahkan oleh mendung dan disiramkan ke atas banyak manusia. Sesungguhnya ia menebarkan terangnya di sekelilingnya dan menudungi dasar laut. Ia menudungi kedua tangannya dengan kilat petir dan menyuruhnya menyambar sasaran. Baik, silakan duduk sampai di sini membaca firman Tuhan. Yang berbahagia adalah jika kita membaca firman Tuhan dan mendapat pelajaran dari firman Tuhan itu. Saudara, kitab Ayub ini di pasal 36 diberi judul tujuan sengsara ialah pertobatan. Satu kali ada seorang sahabat Ayub bernama Elihu, ditulis dalam ayat yang pertama, dan dia memberi nasihat sebagai sahabat. Kita perlu memiliki sahabat atau orang yang bisa memberi masukan atau nasihat yang positif untuk kemajuan atau perbaikan kita. Memang tidak semua orang suka dibilangin atau dinasihati. Bahkan orang yang terdekat dengan kita pun bisa saja dia tidak mau berubah dan tetap ada pendiriannya, dan akhirnya dia tidak bisa menjadi apa-apa. Dari ayat 26 dia menceritakan setelah dia mendengar keluh kesah daripada Ayub. Dia kehilangan harta, kehilangan anak, istri, semuanya. Dilihat kehilangan kesehatannya. Manusia bisa seperti itu. Dalam sekejap bisa lenyap. Menjadi pelajaran bagi kita dalam hidup ini bahwa tidak ada yang abadi di dalam hidup ini kecuali perubahan itu sendiri yang terus ada. Sehingga kita harus siap menghadapi tahun ini apapun yang terjadi. Dari ayat ini Elihu memberi nasihat kepada Ayub. Ayat 26 menjadi ayat emas kita. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak terselidiki. Jadi Tuhan itu maha besar. Dia yang menciptakan segalanya, dan dia yang mengatur. Dia menjadikan tetapi dia bisa merusaknya.
Dan kalau tidak sesuai dengan yang dia harapkan, dia juga bisa merusak. Jadi kebesaran Allah itu perlu kita renungkan di tahun yang baru ini. Otak kita, volume otak kita, kemampuan kita menangkap, menghitung, memilah, menilai sangat terbatas dibandingkan dengan dunia jagat raya yang sangat luas ini. Demikianlah besarnya Tuhan itu. Kita tidak bisa menyelami apa kehendaknya bagi kita di tahun ini, saudara. Dia Allah yang maha besar. Dan kita perlu memiliki iman untuk bisa berharap, sebab Tuhan itu maha besar, dia maha kuasa. Dia bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dia bisa merubah semuanya dalam sekejap. Dan jika kita sungguh-sungguh percaya akan kebesarannya, kita beriman sungguh-sungguh, dia bisa mengabulkan doa-doa kita, sebab dia adalah Allah yang maha besar. Itu poin pertama di tahun yang baru ini. Satu kali ada seorang yang bernama Thomas Alva Edison. Mungkin saudara sudah tahu sejarahnya. Kata Thomas berarti kembar. Dalam bahasa yang lain disebut Didymus. Orang ini paling suka nggak percaya. Dia penuh dengan uraian-uraian akal logika. Itu orangnya. Tetapi dia juga penasaran kalau ada sesuatu yang aneh. Itu sebabnya walaupun dia murid Tuhan, sekian lama mengiring Tuhan, dapat pelajaran-pelajaran teologi, pengalaman, pelayanan langsung dari Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, murid-muridnya semua percaya. Tetapi dia termasuk orang yang tidak percaya, karena dia tidak selalu hadir dalam persekutuan. Kalau kita suka absen dalam persekutuan, dalam ibadah, coba bayangkan berapa banyak firman kesaksian yang tidak kita dengar. Sebab firman Tuhan berkata iman itu kita hidup oleh iman. Tidak dengar firman Tuhan, bagaimana kita disebut orang yang beriman? Saat kita mendengar firman Tuhan, kita mendapatkan pelajaran dan kita bisa diubahkan oleh firman itu. Nah, Thomas tidak percaya Tuhan sudah bangkit karena dia selalu tidak ada. Saudara, tahun ini usahakan selalu ada dalam persekutuan, dalam ibadah, dalam komunitas kita, jemaat GPD Indonesia. Amin, Bapak Ibu. Itu sangat penting. Bapak Gembala berusaha merekam khotbah itu di YouTube. Mungkin saudara tidak tonton juga. Tujuannya untuk jemaat yang tidak sempat dengar boleh buka dan dengar. Tapi mungkin juga saudara gak pernah subscribe mungkin, apalagi mau share, apalagi mau mendengar. Mungkin tidak begitu berharga. Tapi salah satu tujuannya adalah paling tidak satu kali Bapak Gembala gak ada lagi, firman tetap ada. Tetap bernyala di hati orang yang mau mendengar, mensubscribe, menjadi kenangan bagi keluarga yang masih ditinggalkan. Masih dia ingat bapakku khotbah walaupun tak ada lagi. Dan dia tidak percaya. Thomas, dia bilang sebelum tanganku, jariku ini masuk ke dalam lambungnya, aku tidak percaya. Dia selalu logika. Sedang banyak jemaat yang selalu berpikir logika. Dia tidak percaya dengan iman, kuasa, mujizat, pertolongan. Itu sebabnya dia tidak perlu Tuhan, tidak perlu gereja. Yang penting berusaha. Itu Thomas. Nah, adalah seorang yang bernama Thomas Alva Edison. Sama seperti itu, selalu ingin logika. Dan karena namanya kembar, dia ingin melihat sesuatu itu
menjadi bisa digandakan. Misalnya ada matahari penerang, kenapa harus banyak gelap-gelap malam hari? Andaikan ada yang mirip dengan itu bisa ciptakan terang. Dia berpikir. Thomas Alva Edison sesuai dengan namanya Thomas kembar, ingin menggembarkan sesuatu. Dan juga dia adalah orang yang selalu ingin tahu apa betul yang bangkit ini ori Yesus atau ini siluman. Dia ingin bukti. Demikian juga bagaimana bisa ada terang. Dia pun ingin tahu. Dia adalah seorang ilmuwan revolusioner warga negara Amerika keturunan Yahudi. Dari dirinya tercipta banyak hal. Dialah yang menciptakan alat perekam pertama, sehingga kita boleh merekam apakah itu video, ilmu dasarnya, suara, film dari dia. Dia yang menciptakan dasar-dasar atau pengembangan listrik. Walaupun ada penunggu-penunggu sebelumnya, tapi dia berhasil mengembangkan. Kalau sekarang kita boleh melihat listrik itu bolanya kecil sekali. Boleh kita lihat di titik-titik pesawat, di kokpit itu kecil-kecil, bintik-bintik. Tidak akan ada itu tanpa Thomas Alva Edison. Dialah juga dasar-dasar menciptakan kamera. Karena dia kepo. Bagaimana supaya bisa mengabadikan seseorang kalau dia nanti tidak ada? Bagaimana supaya wujudnya masih kelihatan? Dicipta. Begitu ingin tahu. Dia seorang yang takut Tuhan juga. Dia membuat satu laboratorium. Dia coba eksperimen anak Tuhan ini. Dia seorang pengusaha terkenal di Amerika. Satu kali laboratorium dia di tahun 1914 terbakar habis. Ludes tinggal debu. Tapi dia berkata sama Tuhan, terima kasih Tuhan, mengizinkan terbakar menjadi debu. Tapi aku akan bangun lagi. Sebab semua yang ada di laboratorium itu aku jadikan, aku desain ada di otak. Diulang lagi bikin laboratorium. Dan pada saat itulah dia menemukan apa yang disebut dengan alat fonograf, yaitu alat yang bisa merekam. Nah, Abu, semua peristiwa di 2025, hal-hal yang tidak baik, darah itu menjadi debu. Tinggalkan penyesalan, dendam, penyakit, kebencian, semua kemalasan, semua yang cuek, semua sikap degil. Sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat, biarlah itu terbakar seperti laboratorium daripada Thomas Alva Edison, dan bangunlah sesuatu yang jauh lebih baik. Kita berdiri lagi, ada penemuan, ada berkat baru, ada tekad baru, ada semangat baru. Tidak sekedar kita berdoa di akhir tahun dan tidak ada perubahan, atau mungkin kita salah sasaran dalam meminta sehingga tidak ada perubahan. Sebenarnya perubahan yang paling penting dalam hidup kita ini ada dari dalam. Kalau uang itu kan dari luar, tapi kalau dari dalam tekad, pola berpikir, Tuhan aku mau berubah, aku mau ini, itu paling penting. Demikianlah Thomas Alva Edison menjadi orang yang paling berpengaruh di dunia sampai sekarang. Artinya jasa-jasanya, cuma bayangkan telepon, kalau nggak ada televisi, kalau tidak ada radio, tidak ada broadcasting, sampai sekarang tidak ada WA, itu dari dia semua dasar-dasar ilmunya. Tidak ada listrik, tidak ada power. Biar saudara punya handphone, kalau tidak ada power, kalau kita tidak bisa merekam peristiwa, siapa? Thomas Alva Edison.
Demikian juga kehidupan kita ini, saudara. 2026 jangan terus seperti itu, masih ada perubahan. Amin. Bapak Gembala ketika berkunjung ke Jepang, Pak Jemaat selalu begitu ingatkan di remaja anak muda, berubah ya, tahun depan jangan seperti itu lagi ya. Jangan terus malas ya, jangan malu ya, percaya diri ya. Dan belum ada yang merespon. Sudah datang hari ini, nggak datang juga. Ya. Tetapi itulah nasihat daripada Elihu terhadap Ayub dalam kesedihannya kehilangan banyak hal, supaya dikatakan bangkit. Bangkitlah. Dikatakan Allah itu maha besar, maha kuasa. Bermimpilah 2026 ada terobosan baru dalam kehidupan setiap rumah tangga. Jangan begitu-begitu saja. Ya, dorong anak-anak, jangan terus begitu-begitu saja. Kalau boleh dikerasin. Nah, kita melihat demikianlah Tuhan itu juga kekerasan Dia. Tuhan itu yang maha besar mengatur jagat raya yang Dia ciptakan ini, dan ada dampaknya bagi kita. Kita melihat yang pertama ayat 27 sampai 29 serta menyatakan kebesarannya bagi semua nasib manusia. Ayat 27 sampai ayat 29 saya bacakan kembali ayat ini. Ia, yaitu Tuhan, menarik titik-titik air ke atas, menguap bumi ini, laut pun menguap titik-titik airnya, ada naik ke langit, ke awan, ke atas, dan memekatkan kabut, itulah awan, memekatkan makin padat, makin hitam, makin gelap, makin berat, seperti kabut di langit, menjadi hujan. Tuhan yang ngatur cuaca. Kemudian yang dicurahkan oleh mendung, datanglah hujan itu, dan disiramkan ke atas banyak manusia. Kita dapat air, ada danau, dan lain sebagainya. Ada dam, ada hutan yang dialiri. Ayat 29, siapa mengerti penyebaran awan dan bunyi gemuruh di tempat kediamannya? Kita tidak tahu. Tetapi jangan lupa ada Tuhan yang mengatur cuaca dan peristiwa alam. Dan melalui peristiwa alam yang akan kita alami di 2026, Tuhan juga berbicara kepada manusia untuk juga kita menjaga alam dengan baik. Tuhan bisa turunkan banjir bandang. Tuhan bisa hapus semua dalam sekejap. Jika kita tidak takut akan Tuhan. Itu nasihat daripada Elihu. Alam jagat raya ini pun Tuhan atur untuk menentukan mana yang hidup, mana yang mati. Itu sebabnya ayat 31 dia berkata, karena dengan semuanya itu, semua peristiwa tadi, hujan, titik air naik, Ia menebarkan terangnya di sekelilingnya, menudungi dasar laut. 31. Karena dengan semuanya itu, Ia mengadili bangsa-bangsa. Tuhan bisa menghukum satu negara, satu kota, satu desa. Tuhan berbicara melalui alam. Kalau kita tidak menjaga alam, kalau kita angkuh, Tuhan bisa hukum. Itu sebabnya pasal 36 diberi judul tujuan sengsara ialah pertobatan. Nah, kita perlu belajar dari semua kesulitan di 2025. Tuhan mungkin sedang berbicara di situ. Jangan lupa, saudara, kita bisa katakan Tuhan murah hati, tapi jangan lupa Tuhan juga mau menghukum. Jangan lupa,
dia bisa mendukung keluarga yang begini. Tujuannya supaya pertobatan. Allah pun begitu. Dia bekerja melalui awan, melalui banjir, melalui guntur halilintar. Allah sedang berbicara melalui alam. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan selalu kita melihat kebesaran Tuhan. Dia Maha Pengasih, tetapi Dia juga bisa mengadili kita. Semakin kita takut Tuhan, semakin banyak kasih karunia Tuhan sama kita. Amin. Ya. Dialah melindungi rumah saudara dari petir, dari kebakaran, dari berbagai masalah seisi rumah. Dia sanggup melindungi. Dia bisa membuat terang, menerangi. Dia juga bisa membuat kegelapan. Ayat 32, ia menudungi kedua tangannya. Tangan Tuhan ditudungi dengan kilat petir. Artinya di tangan Tuhan ada kilat petir. Kemana tangan Tuhan mengarah, kilat petir ada. Saudara bayangkan ketika datang kilat petir, di situ ada Tuhan bekerja. Dan kemana dia akan menyambar? Dikatakan dan menyuruhnya menyambar sasaran. Lihat ayat 32. Petir dan menyuruhnya menyambar sasaran. Main-main, alam berbicara. Supaya kita mengerti kebesaran daripada Tuhan. Gemuruhnya ayat 33, gemuruhnya memberitakan kedatangannya. Jadi kalau kita mendengar bulu, Tuhan sedang datang melalui itu. Mari kita siap-siap mau hujan. Amin. Jemuran. Tuhan sedang bekerja. Sepertinya anggap sepele, tapi ayat Alkitab berkata gemuruhnya memberitakan. Itu sebabnya saudara ada laboratorium yang bisa memperhatikan cuaca. Ilmu itu makin hebat ya. Bisa meramal cuaca dengan ilmu, bukan ramalan-ramalan yang tidak jelas, tapi berdasarkan kecepatan angin, ketebalan awan. Dia bergerak dari mana ke mana, kecepatannya sekian dengan ketebalan awan sekian. Nanti pulau-pulau mana, kota-kota mana yang dilewati, maka orang yang bekerja di bagian cuaca itu, dia bisa bilang Batam akan hujan, gerimis. Yang kawasan pantai hati-hati, ada angin puting beliung. Itu dihitung kecepatannya. Tuhan bekerja, Tuhan juga kasih ilmu, pengetahuan, ada alatnya untuk melindungi umatnya. Tetapi dalam perjalanan hidup ini saudara, tetaplah kita melangkah apapun yang terjadi di depan. Amin. Jangan menjadi takut. Seperti satu kapal pesiar yang sangat besar. Saudara tahu nama kapal pesiar termasuk terbesar saat ini, apa namanya? Yang saat ini, kalau disebut kapal pesiar itu saudara, itu seperti satu kota besar. Dia bisa ribuan meter, bertingkat. Di situ ada kolam renang, di situ juga ada hotelnya, di situ ada bar, tempat dansa, semua alat olahraga, fitness, semua ada. Seperti kota terapung, bergerak, tetapi tetap dia bergerak menghantam badai. Sebesar apapun dia berlayar, menembus samudra. Demikianlah perjalanan hidup kita, seperti pujian tadi kaum pria, ya. Hidup itu seperti perjalanan melintas badai dan lautan. Demikian perjalanan hidup kita. Kita tidak tahu, tidak bisa meramal apa yang ada di depan. Kita berdoa bagi ekonomi Indonesia naik. Halo? Karena nanti kalau
Batam aman. Ya supaya investor tidak lari. Seperti itu saudara. Kesejahteraan kota kita ini adalah berkat bagi kita. Tidak ada huru hara. Jadi mari kita mengingat bahwa Allah itu, Allah kita besar dan dasar, ikuti Dia. Sebesar apapun cita-cita harapan saudara untuk keluarga saudara, untuk anak-anak saudara, Allah itu besar, Dia sanggup. Amin. Berdoa, minta, jangan ada yang pesimis. Badai apapun bergerak maju, tidak perlu khawatir, bersungut-sungut, melangkah saja. Sebab Tuhan sudah ada di 2026, menunggu kita mau berjalan bersama Dia. Amin. Dia sudah duluan di depan siapa? Ayo anakku, melangkahlah, aku sudah ada. Kau berjalan kemana? Pasang cita-citamu, aku ada di depan. Kita bawa semuanya di dalam doa saudara. Jadi pesan Tuhan bagi kita saudara, yang pertama adalah lepaskan semua debu 2025, mulai bangunlah yang baru lagi di 2025. Resolusi yang terbaru, semangat yang baru, tekad yang baru. Itu pesan yang pertama. Dan penuhlah harap seperti Thomas tadi, ingin tahu, ingin dapat, ingin rezeki. Penting saudara. Kalau tidak ada keinginan, apa yang mau dikerjakan? Kan mesti ada keinginan. Yang kecil keinginan kita dapat yang kecil. Seperti kita mau memancing, kan ada harapan kan? Lemparkan kail itu, kita kan berharap. Kita tuh berpikir, oh di sana banyak ikannya kayaknya. Kita tuh berharap, oh di sana banyak udangnya, oh di sana banyak kepitingnya, kan udah ada keyakinan. Sehingga kita tembak. Demikian juga dalam hidup 2026 ini. Pancinglah. Tebarkan, lakukan sesuatu. Pakai dengan iman, pakai pemikiran yang tepat. Aku mau ini Tuhan. Dan kalau bersama dengan Tuhan, seperti murid-murid berkata, Tuhan bagaimana mau untuk uang ini? Dia katakan, pergi memancing ke danau. Ikan yang pertama kau tangkap, buka mulutnya, ada ikan. Pernah dengar firman seperti itu? Ya kan? Jadi kalau Tuhan nanti bilang, kau lakukan ini ya, itu perlu ada iman. Di dalamnya ada rezeki. Amin. Perlu kita peka dengan surat buat apa? Dalam bidang apapun, rencana apapun, baik kesehatan, ekonomi, pekerjaan, minta sama Tuhan. Dan kalau dia bilang kesana, lempar, nanti ada di situ. Itu perlu iman. Itu yang pertama saudara, lepaskan semua debu kekelaman di 2025. Kita saling memaafkan. Amin. Semua ketersinggungan, sakit hati, luka, uang. Mari kita semangat baru melayani Tuhan. Kaum pria belum bangkitlah, bapak-bapak. Amin. Halo bapak-bapak. Jangan lagi ada malu-malu di belakang. Uji nyali saudara, maju ke depan. Nyanyi. Pergaulan gereja nanti akrab Bapak untuk kemajuan kita Bapak ya. Dan juga ibu-ibu, jangan hanya lansia yang di depan. Halo ibu, yang muda-muda penerus generasi. Ayo maju. Demikian juga anak muda. Bapak Gembala yang sudah ingatkan baik secara langsung, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hati. Kalau mau berubah itu nyali keberanian loh. Kalau di gereja nggak berani, gimana mau kurang di luar? Jadi kan anak-anak rohani. Kalau di luar kan anak-anak rohana. Banyak bahaya.
Demikian juga anak-anak kita usia sekolah minggu, bawa anak-anak itu ke gereja dari kecil. Dari malam kami memang makin tua ini makin sepi ya. Malam kami berdua di pastori, kita kembali untuk bermalam dengan aku. Makanya yang aku cuma sama-sama sehat. Jangan tidur dulu ya. Aku lagi persiapan buat khotbah besok. Kan kita berdoa ya. Iya Bu. Berdoalah kami. 4 orang, 2 bocil, 2 lagi opung-opung. Udah tua kental sekarang. Langsung lah bagi tugas. Sarah berdoa buat papa mama ya. Doanya apapun ya, pokoknya doakan lah. Terserah. Supaya kita tahu kepolosan apa kira-kira doanya. Siap? Doa ya? Ya. Doamu, opungmu. Berapa opungmu? 3. Boleh. Dulu. Opung Nabi. Doakan 3-3-nya. Karena itu yang opungnya yang ada langsung nyata. Ya Bu. Dan kami pun berbagilah doa. Ya namanya doa bocil-bocil, gak panjang. Kami salam-salaman. Betul tidur kami. Rupanya bocil itu tidak langsung tidur. Telepon juga orang tuanya. Mama, Ayah, lama tahun baru. Kue tak dikirim-kirim. Jadi kalau saudara masih sehat-sehat, kuat lega, itu bersyukur. Amin. Ke depan tiap keluarga makin kompak. Halo. Jangan ada anak-anak jemaat yang bertingkah melawan orang tua. Seperti itu. Dan jangan ada orang tua yang tidak mau mendidik anaknya. Itu penting. Jangan berharap gembala yang mendidik. Bapak duluan sama mama. Gembala kan kayaknya berdoa-doa aja ya, berkati. Tapi mendidik di barisan terdepan itu bapak kedua mama. Kalau kita tidak ada mau berubah, begitu kita terus-terusan. Pengkhotbah 7 ayat 10. Pengkhotbah 7 ayat 10. Tolong dilihat di kita. Pengkhotbah 7 ayat 10 berkata demikian. Jangan berkata mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Itu pesan Tuhan. Jangan berkata mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Jangan bilang 2025 lebih baik dari tahun 2026. Itu firman Tuhan. Kenapa? Supaya 2026 lebih baik. Amin. Jadi jangan bilang begitu. Itu. Jangan seringkali kita cerita masa lalu. Ceritalah yang sekarang dan besok. Jangan puji yang dulu-dulu. Dulu dia baik kali. Dulu. Sekarang lebih baik dulu lah. Jangan. Supaya ke depan datang yang lebih baik. Datang lebih cakep. Amin. Datang lebih kaya. Amin. Itu sebabnya dikatakan sebab bukan berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Artinya kita harus berpikir positif yang baik ke depan. Amin. Tidak ada kehilangan pengharapan, tidak. Semangat. Jadi jangan cerita masa lalu. Kalau cerita masa lalu, tak ada handphone. Mau mundur, tak ada handphone. Mau ditarik handphone? Mau ditarik listrik ini? Ke depan lebih canggih lagi. Tiba-tiba nanti dikatakan handphone tidak ada lagi, tinggal ini di telapak tangan muncul bukan? Siapa tahu? Tidak, tiba-tiba nggak usah pakai nomor rekening lagi, udah ada semua di tangan, tinggal gini-gini. Bisa nggak? Bisa nggak? Kok bisa kali? Nanti dikatakan tidak ada bentuk uang tunai lagi. Sekarang bisa disimpan yang di dunia maya. Tidak ada
Bisa nggak? Oh, bisa. Sebab Alkitab sudah katakan demikian. Tidak ada orang yang bisa membeli kalau dia tidak punya tanda di tangannya. Ke depan semua lebih canggih. Cloning aja ada. Cloning manusia bisa di cloning gennya menjadi 2 mirip, menjadi banyak mirip. Cloning bisa diduplikasikan banyak mirip. Dan ke depan bisa saja dunia ini diperbaiki oleh pintar. Dibuat sedemikian rupa yang tidak lewat seleksi, dicepatkan selesai. Muncul yang lebih terseleksi, lebih unggul. Bisa saja. Di dunia makin canggih. Oleh sebabnya kita selalu berharap kepada Tuhan. Setiap perubahan kita bisa kuat menghadapinya. Amin. Kuat menghadapi ke depan. Kita tidak tahu nasib negara kita ini. Nasib kabinet ini kita nggak tahu. Nasib Tapanuli kita tidak tahu. Nasib Sumatera, saudara tahu? Nasib Papua, saudara tahu? Kita tidak tahu. Tetapi di mana-mana Indonesia banyak bergejolak. Berdoalah bagi tiap keluarga, bagi rezeki anak-anak saudara, bagi keutuhan keluarga, bagi kesehatan fisik, mental. Di malam kita dengarkan sekarang ini banyak orang harus masuk ke dokter karena gangguan mental. Ini fakta. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, Tuhan itu besar, besar, besar dan ajaib. Besar dan ajaib belah karya. Dalam tiap rumah tangga, Dia dinyatakan kebesarannya merubah kita menjadi lebih baik dari tahun kemarin. Jangan katakan tahun lalu lebih baik, tapi tahun ini lebih baik sekarang. Besar dan ajaib belah karya-Mu dalam setiap keluarga, tiap pribadi. Yang sakit makin sembuh, yang lemah makin kuat, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya.
terpuji termulialah Engkau Bapa. Layaklah Engkau ya Tuhan Yesus disembah seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang baik, yang senantiasa memberkati umat-umat-Mu Tuhan Yesus. Pada hari ini tanggal 1 Januari 2026 ini Tuhan Yesus, kami datang di rumah-Mu yang kudus untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji, diagungkan di dalam setiap keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Kami memohon belas kasihan-Mu di tahun 2026 ini Tuhan Yesus. Engkau mendahului di setiap perjalanan hidup kami keluarga lepas keluarga. Baik perjalanan hidup anak-anak kami semua di sidang jemaat-Mu ini Tuhan. Engkau menyertai mereka di dalam pekerjaan mereka. Berikan sukacita dan sejahtera, bahkan hikmat yang daripada-Mu mengalir dalam kehidupan anak-anak sidang jemaat-Mu, sehingga mereka di dalam pekerjaan masing-masing boleh bekerja dengan tulus hati, sehingga mereka membawakan hasil yang sangat baik yang daripada Tuhan. Kami percaya itu Tuhan Yesus, Engkau sangat baik bagi anak-anak kami semua. Mari Engkau Tuhan jamah setiap hati kami, hati anak-anak kami semua, sehingga kami di tahun 2026 ini boleh bergandeng tangan memuji membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Memberkatilah Engkau Bapa di dalam kehidupan keluarga Bapak Gembala kami. Mari Engkau campur tangan Tuhan Yesus, sehingga Bapak Gembala kami memperoleh kekuatan semangat sukacita yang daripada-Mu, dan juga keluarganya Tuhan Yesus, cucu menantu. Tambahkan kesehatan bagi Bapak Gembala kami Tuhan. Engkau jauhkan dari segala masalah persoalan. Berkat melimpah di tengah-tengah gereja ini Tuhan, sehingga Bapak Gembala kami semakin bersukacita di dalam menggembalakan sidang jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan. Dan juga anak-anak Tuhan yang bersaksi pada hari ini, Tuhanlah yang memberkati mereka, memberikan kekuatan semangat sukacita di dalam keluarga mereka masing-masing. Terpuji nama-Mu Bapa. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan menerima perjamuan kudus Bapa. Sebelum kami melakukannya, terlebih dahulu sucikan hati pikiran kami, agar kami layak menerima perjamuan kudus ini. Kami sambut perjamuan kudus hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengundang majelis jemaat, kita akan melayani jemaat, memberi makan minum, roti dan anggur, tubuh dan darah Tuhan dia berikan bagi